Shalom, perkenalkan nama saya Pascal Ariandra dari kelas 11N, absen 25. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai ajaran sosial, yaitu materi bab 5B, kelas 11. Pertama, dari pengertian ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama. Kemudian tujuan dari ajaran sosial gereja adalah menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas duniawi dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut dengan rencana Tuhan. Nah, kalau dari pemahaman saya sendiri mengenai pelajaran materi yang sudah disampaikan dan juga dari berbagai sumber yang sudah saya telusuri sebelumnya, ajaran sosial gereja ini merupakan ya ajaran atau ya tanggapan dari gereja sendiri dalam bentuk ensiklik yang diterbitkan oleh Paus atau ditulis oleh Paus mengenai masalah-masalah mayor, masalah-masalah utama yang sedang dialami oleh seluruh umat manusia. Ya, contohnya pada saat masa-masa abad ketika terjadi banyaknya peperangan di kerajaan atau wabah-wabah atau masalah konflik utama di seluruh dunia itu akan biasanya atau bisa jadi Paus mengeluarkan ensiklik tersebut untuk menjadi pedoman seluruh umat manusia khususnya umat Katolik. Ensiklik ini tentunya bukan secara tiba-tiba atau secara asal dibuat oleh Paus, namun ya mengikuti konflik sosial, permasalahan, dan juga mengikuti arus globalisasi perubahan zaman yang sekiranya perlu diberikan pedoman agar manusia tidak ibaratnya dalam tanda kutip tidak tersesat atau tidak terjerumus dalam keadaan yang kurang baik seiring dengan perkembangan zaman dan juga globalisasi. Nah, di sini kita akan lihat contoh-contoh dari ajaran sosial gereja atau ensiklik yang telah diterbitkan. Ini contoh-contoh beberapa saja saya ambil, belum semuanya. Yang pertama itu Rerum Novarum pada tahun 1891, kemudian Mater et Magistra pada tahun 1961, kemudian ada Octogesima Adveniens yang diterbitkan pada 1971 dan Justitia in Mundo yang juga diterbitkan pada tahun 1971, kemudian Laborem Exercens yang diterbitkan pada tahun 1981 dan juga Fratelli Tutti yang diterbitkan pada tahun 2020. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai ensiklik Fratelli Tutti yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Paus Fransiskus, karena pada ensiklik ini membahas atau mengambil isu mengenai COVID-19 yang tentunya berdampak sangat besar bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, di sini fokus utama Paus membahas pembahasan dalam ensiklik ini di mana kita harus mengedepankan persaudaraan dan persahabatan sosial dan juga jangan sampai kita manusia terjangkit dalam tanda kutip virus individualisme radikal. Nah, di sini sepemahaman saya bahwa tentunya pada tahun 2020, sekitar tahun 2020, dunia dijangkit oleh wabah COVID-19 yang tentunya merugikan bagi hampir seluruh umat manusia. Nah, di sini dengan pembahasan yang mengedepankan persahabatan sosial, persaudaraan sosial, dan juga jangan sampai manusia terjangkit individualisme yang radikal. Ya,
yang dapat saya pahami bahwa ya kita manusia tentu sebagai makhluk sosial pasti butuh adanya interaksi, saling membutuhkan satu sama lain. Pun ketika kita tidak bisa berkontak secara fisik, namun banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjalin relasi, membantu, menolong, saling mengasihi dan menyayangi. Sedikit sharing, memang ketika pada masa COVID, keluarga saya sebetulnya ya dibilang terdampak iya, cuman nggak terdampak sekali. Ya memang ada masa sulitnya juga. Namun em, kami sangat bersyukur karena tidak banyak tidak banyak permasalahan atau konflik yang kami alami pada masa itu, dan juga tentunya kami dibantu oleh berbagai pihak seperti teman-teman, kerabat, keluarga, dan sebagainya. Pun ketika kami terdampak, um, kita pun sebisa mungkin membantu orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, tetangga, kerabat, keluarga, membantu apabila ada kesulitan ya biasanya kita membantu donasi entah ke lembaga atau langsung ke orang yang kita tuju. Memang ya sepertinya itu ya yang bisa kita lakukan, seingat saya, karena ya kita membatasi kontak secara fisik juga karena sangat berisiko pada saat itu. Jadi ya mungkin paling efektif yang kami lakukan ya dengan memberi bantuan donasi tersebut. Dan yang saya lakukan sendiri, mungkin ketika kita menggunakan jasa seperti ojek online atau ada kurir paket dan semacamnya, atau dengan menggunakan jasa lainnya, ya kita memberikan sedikit tip lah, uang tambahan sebagai ya menghargai, dan barangkali walaupun jumlah yang kita berikan nggak seberapa, tapi saya yakin apapun yang kita beri dengan tulus, ikhlas, dan niat yang baik, tentu akan berarti bagi siapapun, tak peduli berapa nilainya dan apa yang kita berikan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ajaran sosial gereja ini. Apabila terdapat segala kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mau harap maklum. Terima kasih dan shalom.